apa tadi ada pendapat ini pencitraan, ini apa dan lain-lain. Sebenarnya dalam konteks policy ini malah jadi mundur ke belakang gitu. Dalam konteks kebijakan ini jadi mundur ke belakang. Kalau misalnya nggak mau karena itu punyanya Pak Anies gitu ya, ya udah Pak SBY aja kan, Pak SBY kan sama gerbongnya kira-kira gitu. Itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia apa namanya yang bikin. Kucing orang nggak selesai sampai sekarang bagus, tapi bukan Anies yang bikin, Prabowo Pak SBY yang pertama bikin, dilanjutin sama Anies. Tapi kalau satu komando, programnya yang satu komando, bukan gambarnya yang satu. Di Indonesia sebenarnya open government seperti ini sudah ada dari zaman, kalau nggak salah di zaman Pak SBY itu udah ada lapor 1708. Itu sebenarnya kanal pengaduan dari rakyat ke pemerintah pusat lewat banyak kanal, media sosial ada dan segala macamnya. Jadi rakyat sebenarnya nggak perlu datang ke kantor, tapi bisa datang via SMS, bisa via telepon, via email dan segala macamnya, sehingga orang yang tadi misalnya Bapak Subiakto dari Sidoarjo nggak perlu keluar ongkos jauh-jauh ke Jakarta gitu ya. Ini juga boleh lewat nomor telepon boleh. Boleh, ada banyak macamnya Bang. Ya, Wapres ini juga boleh. Ya, dan itu kan sebenarnya dia warga lapor terus nanti didisposisi ke kementerian segala macamnya gitu kan. Ini juga pasti akan sama gitu, lapor Wapres, datang kantor Wapres, ujungnya pasti akan disposisi ke kementerian mana, dari kementerian mana kalau misalnya masuknya ke Pemda dia akan didisposisi ke Pemda mana, dari Pemda akan ke bidang mana ke seksi mana dan segala macam, dan itu alurnya panjang sekali gitu. Dan sebenarnya keberhasilan lapor 1708 ini juga udah banyak tulisannya gitu ya, banyak hasil akademiknya mengkaji bahwa salah satunya itu dibikin sama akademisi dari UGM, itu yang kasih gambaran, ada jurnalnya bisa dicek nanti, bahwa sebenarnya dengan adanya lapor 1708 ini juga kasih harapan ke warga bahwa ketika dia punya masalah nggak perlu harus ribet gitu Bang, nggak harus ribet, ini udah ada kanalnya kita bisa akses. Nah di DKI Jakarta sendiri Bang, sewaktu di 2017-2022 sendiri itu di tahun 2018 Jakarta Smart City itu bikin kanal laporan namanya Jaki. Jaki mengintegrasikan 13 kanal laporan. Jadi warga di Rorotan kalau punya masalah nggak perlu datang ke balai kota, lapor via handphone langsung ditanggapi, diselesaikan. Nah itu Bang, jadi 13. Sebenarnya kan prinsip dasarnya adalah gimana warga ini tidak ribet kalau mau lapor dan masalahnya selesai. Nah berkaca dari Jaki Bang, karena kebetulan saya di DKI Jakarta, di tahun 2020 itu ada ada 337.574 laporan Bang, yang 99,85%-nya itu selesai. Jadi bayangkan kalau misalnya 137.000 itu datang semua ke balai kota dalam waktu yang bersamaan, ramai semua yang ngadu Bang. Kita bahkan nggak sempat tuh namanya mengkaji ini salahnya siapa dan lain-lain gitu. Tapi lewat aplikasi ini orang lapor, foto, langsung lapor, nanti langsung di-define sama aplikasinya, ini masalahnya apa nih? Oh ini masalahnya saluran air gitu. Dia langsung ke Dinas Sumber Daya Air. Ini masalahnya administrasi, dia langsung ke wali kota. Jadi itu udah sort by sistem, bukan lagi by orang. Gitu. Itu udah ini bukan ketika tadi bicaranya terobosan, ini udah ada nih terobosannya gitu. Terobosannya udah ada, udah sukses dikerjakan. Dan kalau misalnya mau lihat data 1 bulan terakhir nih Bang, 10 Oktober 2024 sampai 10 November 2024. Ada 12.845 laporan dari 5.632 pelapor. Itu buat Jakarta aja. Kalau di rata-rata tadi pengaduan Wapres itu cuma 50 orang per hari gitu, meskipun tadi kata Pak Subiakto itu 70 orang sekarang gitu ya. Jadi 5.632 pelapor itu yang dalam 1 bulan, kalau dengan sistem datang langsung 50 orang per hari, itu butuh 111 hari. Butuh 3 bulan sendiri untuk dapat 5.600 laporan. Nah, kenapa saya bicara seperti ini sebenarnya, di antara semua apa tadi ada pendapat ini pencitraan, ini apa dan lain-lain, sebenarnya dalam konteks policy ini malah jadi mundur ke belakang gitu. Dalam konteks kebijakan ini jadi mundur ke belakang karena di pemerintah pusat sudah ada lapor, di pemerintah daerah sudah ada aplikasi Jakarta gitu, karena saya di Jakarta. Justru malah sebenarnya harusnya kebijakan yang dikeluarkan adalah gimana memasifkan sistem yang sudah ada itu diterapkan di semua daerah gitu. Sehingga tadi Pak Subiakto bilang nggak perlu lagi nih saya orang Sidoarjo gitu datang ke Jakarta, lebih baik saya ngadu ke lewat kanal laporan yang bisa dicek langsung. Dan sebenarnya Bang, satu yang paling penting yang nggak boleh dilupa adalah ketika itu laporannya masuk, sistem monitoringnya seperti apa. Kalau di Jakarta, ketika laporannya masuk, masalahnya nggak selesai, itu berkaitan langsung sama TKD, tunjangan kinerja daerahnya dipotong sama gubernur yang berwenang saat itu gitu. Jadi ketika masyarakat ini nggak menyelesaikan, itu jadinya si ASN-nya atau yang bertanggung jawab itu TKD-nya dipotong. Nah, dalam konteks laporan ini gitu, secara justru monitoringnya itu akan seperti apa. Ketika masalah tadi nggak selesai, siapa yang akan dapat hukuman kira-kira gitu ya. Padahal sebenarnya dalam konteks ketatanegaraan, ASN di daerah itu bertanggung jawab pada kepala daerahnya. Ketika mau dimutasi atau segala macam, yang punya tanggung jawab untuk memutasinya itu adalah kepala daerah.
Begitu juga di kementerian gitu, yang punya tanggung jawab adalah menterinya dan BKN-nya kira-kira gitu. Menteri pun ketika misalnya nggak menyelesaikan masalah, yang bertanggung jawab bisa mereshuffle dan punya kewenangan itu adalah presiden, bukan wakil presiden gitu kira-kira. Jadi sebenarnya secara ketatanegaraan juga ini jadi kayak absurd gitu ya. Jadi kok melewati batas dan segala macamnya gitu. Ini juga yang jadi penting untuk kita cermati bahwa ketika ada sebuah kebijakan perlu dilihat juga prosesnya seperti apa. Bukan hanya ini kebijakannya bagus, ini jadi terobosan nih. Padahal ketika dibedah kebijakannya, satu ini mundur, dua, oke controllingnya seperti apa nih gitu. Apakah misalnya ketika kepala daerahnya nggak melaksanakan laporannya, dia di suspend. Misalnya tadi rumah sakit tidak merespon dengan baik, apakah dia bisa dicopot dari posisi direktur gitu kira-kira. Itu kan juga harus jadi itu ketiga. Rumah sakit kaitannya sama Kementerian Kesehatan, belum lagi nanti ada direkturnya itu kan akan jadi rumit. Jadi sebenarnya ketika bicara kebijakan lapor ini udah ada kebijakan yang bagus, harusnya bisa diterapkan di lebih baik yang sudah ada daripada reinventing the wheel. Lebih baik udah ada kebijakannya diterapkan di semua tempat, deeskalasi, lalu dijelaskan sistem monitoringnya seperti apa dan lain-lainnya. Kalau baca di berita juga tadi di detik.com juga dijelaskan bahwa ketika misalnya laporan diterima akan dikaji dalam 14 hari, lalu di delivery ke siapa nih yang berwenang gitu. Kementerian mana, nanti di situ berproses lagi 14 hari lagi ya, bisa-bisa 5 tahun masa jabatan nggak selesai masalahnya gitu kira-kira. Tapi yang paling penting adalah sistemnya dibuat, sistemnya dikerjakan, polisinya sudah ada, contoh baiknya sudah ada, then kita lakukan aja daripada mulai lagi dari awal, akhirnya hasilnya nggak maksimal gitu kira-kira Bang. Jadi menurut Bung Angga harusnya Wakil Presiden meniru apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan. Yang mengerjakan itu Jakarta Smart City Bang. Anak-anak Jakarta Smart City tahun 2018-2019 mereka bikin sendiri aplikasinya. Anak-anak Jakarta Smart City itulah yang harus diapresiasi gitu, bahwa anak Jakarta Smart City itu udah bikin sampai hari ini meskipun gubernurnya berganti, karena produknya bagus dipakai terus gitu. Ada kemarin saya lupa bulan lalu mereka bahkan ngeluarin versi Jaki 3.0. Jadi karena produknya bagus, siapapun yang bikin harusnya nggak dilihat gitu. Ini karya anak bangsa gitu, bukan karya orang dari mana-mana gitu kira-kira. Atau ya optimalisasi lapor yang udah dibuat dari zamannya Pak SBY. Kalau misalnya nggak mau karena itu punyanya Pak Anies gitu ya udah Pak SBY aja, kan Pak SBY kan sama gerbongnya kira-kira gitu. Pakai aja karena lapor, nggak usah pakai yang lain, kan tuh udah ada, kenapa bikin sendiri kira-kira gitu. Harusnya anak-anak yang pegang Smart City itu ya usulkan ke Wapres. Jangan begitu Pak, pakai punya kita aja. Ya mungkin tahu, tapi ya karena kan kalau di aplikasi Jaki itu kan nggak ada muka gubernurnya, nggak ada muka wakil gubernurnya gitu, adanya cuma Jakarta kita by Jakarta Smart City gitu. Nah kalau itu yang ditujukan mestinya bisa-bisa aja, kan nggak perlu pakai siapa di situ, mukanya siapa di situ gitu Bang kira-kira. Jadi timbulan Anda yang sekarang ini apa? Secara kebijakan publik dia mundur, semoga ini tidak jadi sia-sia aja gitu Bang. Ya mudah-mudahan. Tapi bagaimana dengan tanggapan yang mengatakan bahwa ini hanya untuk pencitraan? Ya kalau kita lihat sebenarnya kan tradisi ada warga langsung lapor ke ke kepala daerah, ke mana-mana, itu sebenarnya kan tradisi pencitraan memang Bang gitu. Karena pada proses back end-nya, pada proses penyelesaiannya juga tetap lewat disposisi-disposisi yang bisa diselesaikan sama aplikasi gitu. Jadi itu menurut saya itu adalah praktek ketinggalan zaman lah gitu, dan semoga nggak ditiru sama banyak kepala daerah lainnya, karena kalau itu ditiru sama pemimpin-pemimpin lain di daerah, secara policy kita mundur jauh, bahkan dari zaman Pak SBY kita mundur jauh, dan itu sayang sekali waktu yang sudah kita keluarkan, effort yang sudah dikerjakan itu kembali hanya untuk pencitraan gitu. Baik, saya ingin tanggapan dari politisi Partai Nasdem Irma Suryani Cadet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Angku Karni. Kalau saya menanggapi yang disampaikan Angga, justru sebaliknya Anda gagal. Gagal total, katot. Anda bilang punya IT, punya tools yang begitu bagus, nggak ada hasilnya. Ya kan? Kan nggak ada hasil. Ada 12.000 Saya nggak usah dijawab dulu nanti. Jangan kebiasaan ya. Jadi gak ada hasilnya, kenapa? Nggak berubah kok. Banyak tuh kasusnya Wanda Hamidah aja nggak Anda selesaikan. Itu di depan mata sahabat saya tuh. Ngadu kok ke sana ke TGUP ya. Apa hasilnya? Gaji gede tapi nggak ada hasil. Nah, kalau ini yang Gibran lakukan ini menurut saya
Ini bagus, keren. Wakil presiden loh, turun tangan langsung. Waktu SBY nggak turun tangan langsung wakil presidennya. Anda apalagi? Gubernurnya nggak turun, cuma nyuruh doang. Ya nggak selesai. Kan yang memegang otoritas untuk bisa menyelesaikan itu gubernurnya, presidennya, wakil presidennya. Itu orang yang punya otoritas. Kalau ngomong cuma sama cecunguk-cecunguk di bawah, kasih laporan, mau Anda kirim kemana juga nggak bakal selesai. Seperti yang dibilang Bang Subiakto tadi, nggak selesai. Jadi Anda nggak bisa bilang bahwa mundur ke belakang, ini maju ke depan. Wakil presiden, ya, wakil presiden ngerjain ginian itu luar biasa. Dan dia pasti sudah lapor dengan presidennya. Ini saya mau buat ini nih. Kenapa begini? Karena semua program, kalau Anda tahu, ya, program pusat, kita ini punya otonomi daerah. Program pusat ke daerah selama ini nggak pernah berjalan. Tahu nggak Anda? Kenapa? Kagak ada duitnya. Transfer daerah yang diberikan pusat ke daerah itu dipakai daerah untuk kepentingan daerah, kepentingan program-program mereka, bukan kepentingan program presiden yang dijalanin selama ini. Ketika saya tanya misalnya program stunting lah, saya kasih tahu, sampai ke daerah apa yang dilakukan orang-orang daerah untuk menyelesaikan masalah stunting? Seminar, bukan memberikan distribusi makanan yang baik untuk anak stunting, ngecek di mana keberadaan anak stunting, distribusi makanan yang baik, gizi yang baik dengan uang yang sudah disiapkan pemerintah, bikin seminar. Makanya nggak selesai. Kalau Anda suruh tadi ngomong itu udah bagus, suruh orang daerah yang ini dia yang bikin. Tai kucing, orang nggak selesai sampai sekarang kok. Iya kan? Memang program itu bagus, tapi bukan Anies yang bikin, SBY yang pertama bikin. Dilanjutin sama Anies. Nah kalau sekarang dilanjutin dengan Gibran, tapi Gibrannya sendiri turun, acungin jempol. Bukan malah bilang Anda turun pindah ke belakang. Di mana otak Anda mikir? Begitu. Anda anak muda, Gibran anak muda, support. Itu yang harus kita lakukan. Nah, sekarang saya sampaikan yang kedua, Bang Karni. Saya tahu persis kenapa saya sudah ngobrol sama teman-teman di sana bahwa permasalahan-permasalahan yang akan diadukan itu akan di klaster-klaster. Di klaster-klaster. Tadi kan beliau tadi menyampaikan kepada saya, gimana kalau ada janda sama ada ibu-ibu bercerai ngadu? Saya kira nggak gitu juga kali ya. Walaupun kalau ada itu di klaster-klaster, Bang. Ada klaster-klasternya. Udah jauh lebih maju. Udah di klaster-klaster. After itu, apa yang dilakukan oleh Gibran? Dia lapor sama presiden. Nah, makanya saya bilang, satu komando kata Ara. Tapi kalau satu komando, programnya yang satu komando, bukan gambarnya yang satu. Gitu, bukan gambarnya yang satu. Gambarnya harus tetap dua. Tapi programnya satu, perintahnya satu. Program presiden. Ya kan? Karena di dalam program presiden itu ada program wakil presiden juga, sama mereka. Karena membuat program itu bersama-sama. Gitu. Nah, jadi Ara pakai gambar satu. Aja kenapa? Presiden. Kenapa, Bang? Baru Ara serahin gambar. Ya, menurut saya itu salah. Gambar presiden aja. Ya, menurut saya salah dan sudah saya protes. Nah, sekarang kenapa Gibran turun tangan? Banyak sekali mafia tanah kalau mau tahu. Ya, banyak sekali mafia tanah. Bapaknya aja dikibulin kok sama menterinya. Akhirnya menterinya di reshuffle, dipecat. Iya kan? Itu fakta. Jangankan soal tanah. Kita nih mau ngadu soal bagaimana seseorang yang miskin yang harusnya dapat kartu BPJS tapi nggak dapat kartu BPJS gratis PBI, ya, Pemda nggak ngurus. Pemda bilang itu urusan pusat. Padahal ada mekanismenya. Apa mekanismenya? Gampang. Masyarakat berdiskusi, bermusyawarah, kemudian tentukan siapa yang memang mendapatkan kartu PBI dan siapa yang mandiri. Laporkan kemudian kepada dinas sosial di Pemda. Dinas sosial langsung laporkan ke pusat, Dukcapil dan dinas sosial pusat. Kemudian data itu harus dirubah. Tapi tahu nggak yang terjadi apa? Data Dukcapil kita 11 tahun nggak dirubah-rubah, nggak diupdate-update. Orang sudah mati pun masih dapat kartu BPJS. Paham nggak Anda? Orang udah mati, punya kartu Bang Karni, masih hidup kartunya.
Gimana ceritanya? Nah, paham nggak? Nah, makanya saya bilang tadi, ini terobosan yang luar biasa kalau dijalankan sesuai dengan tupoksinya. Kalau dijalankan sesuai dengan kontrol sistemnya. Maka tadi Ibu bilang, Mas Biakto bilang bahwa ini DPR ditampar mukanya. Betul, DPR juga ditampar mukanya. Kenapa? Karena DPR-nya juga mandul. Loh, ngadu ke dilaporkan ke menterinya juga cuek aja kok. Cuek. Sampai ke menterinya diterima. Habis itu taruh di atas meja tumpuk. Nah, sekarang Gibran tuh nggak mau begitu. Dia kumpulin, dia klaster, dia lapor presiden perintah menteri. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir. Nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah, itu kita buktiin. Kita kasih kesempatan. Belum 100 hari, bos. Belum 100 hari. Jangan buru-buru bilang mundur ke belakang. Nggak bakal selesai. Ini cuman pencitraan. Aduh, coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita, ya, untuk bisa membuat bangsa ini, ya, ke depan itu maju, mencapai target yang Indonesia emas itu. Nggak gampang, nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. 100 hari, bisa nggak? Nggak bisa, Kak Bang Karni. Mana bisa ngelihat satu program bisa dilihat 100 hari? Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas. Kan gitu. Apakah kemudian ketika satu program tidak diselesaikan oleh presiden, kemudian dengan seenak jidatnya kita bilang presiden itu pembohong? Enggak. Nggak bisa begitu. Ada yang multi years, nggak bisa. Kan yang harus diselesaikan yang prioritas dulu. After itu yang jangka pendek. Kemudian yang kedua, ketiga jangka panjang. Baru yang kemudian program-program mercusuar. Seperti IKN. Itu kan nggak bisa 45 tahun. Itu sampai 20 tahun. Kazakhstan aja bikin mindahin Almaty ke Astana aja 25 tahun dengan APBN loh. Apalagi kita yang ribuan pulau, ribuan suku, ribuan manusia yang otaknya semuanya nggak sama. Pasti ada pro dan kontra, nggak ada masalah. Tapi tolong kasih kesempatan mereka untuk kerja dulu. Ya, jangan kemudian dibilang mundur ke belakang kayak lagu Syahrini aja, maju mundur. Ya, biarin mereka maju dulu. Kasih kesempatan, kita lihat nanti. Kalau memang nggak bagus, kita kritisi. Nggak usah dimaki-maki. Cukup kita kritisi aja. Ya benerin tuh, omongan lu nggak bener. Ya, lu kemarin ngomong begini nih, tolong benerin, buktiin. Kenapa? Kalau lu nggak buktiin, 2029 nggak kita pilih lagi. Selesai urusan. Itu yang harus kita lakukan untuk bangsa ini agar kita tidak terpecah belah. Jangan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah kalau Indonesia mau maju. Itu kata saya, Om Kak. Baik.